kembali bersama saya Jeremy Teti yang akan menyampaikan informasi-informasi dari ranah hiburan tanah air, dan kita mulai pertama dari Sultan Andara. Efek pandemi COVID-19 ini membuat Nagita Slavina dan Raffi Ahmad membatasi putranya Rafathar untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang di luar rumah, termasuk dengan kakeknya sendiri. Dan masalah itu pun dimulai dari situ. Kita simak bersama beritanya berikut ini. Ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker, mengungkapkan kekecewaan tak bertemu cucunya Rafathar Malik Ahmad selama 5 tahun. Namun, tuduhan yang disampaikan lewat media sosial itu langsung dibantah oleh Raffi Ahmad. Raffi mengatakan belum lama ini mertuanya itu datang ke rumah dan bertemu Rafathar. Hanya saja saat Gideon Tengker datang ke rumahnya, Raffi memang tidak intens berkomunikasi. Menurut dia, kondisi sang mertua yang tidak stabil. Raffi Ahmad mengatakan mertuanya itu memang memiliki penyakit pada otaknya. Ia diharuskan mengkonsumsi obat, jika tidak akan mempengaruhi kondisi emosionalnya. Hanya saja Nagita Slavina tidak ingin menjelaskan lebih jauh perihal kondisi sang papa, sebab ini adalah masalah keluarga yang tidak perlu dipublikasikan. Rita Amalia, sang mama, menambahkan kegaduhan yang dilakukan mantan suaminya itu dikarenakan ia juga merasakan rindu pada sang cucu. Nagita Slavina juga mengatakan wabah virus corona membuatnya membatasi pertemuan antara sang putra Rafathar kepada kakeknya. Keadaan ini yang juga diharapkan Raffi Ahmad bisa dipahami mertuanya. Mereka pun akhirnya meminta masyarakat memahami kondisi tersebut, sekaligus minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dari masalah rumah tangga Sultan Andara, Raffi dan Nagita, kini kita beralih ke meja hijau. Ya, Lucinta Luna dituntut 3 tahun penjara dalam kasus narkoba, dan Lucinta Luna bersama tim kuasa hukumnya berencana menyampaikan pledoinya pekan depan. Lucinta Luna dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu 2 September 2020, jaksa penuntut umum menuntut Lucinta Luna dengan 2 pasal, yakni pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Lucinta Luna yang mengikuti sidang secara virtual tampak terpukul mendengar tuntutan tersebut. Karenanya, Lucinta Luna berencana ajukan pledoi atau nota pembelaan. Pembacaan pledoi akan digelar pada 9 September mendatang. Lucinta Luna didakwa JPU memiliki 2 ekstasi dan 7 riklona. Dalam dakwaan, polisi disebut menemukan barang bukti riklona tersebut di tas milik Lucinta Luna. Sementara, pil ekstasi berada di tong sampah di dalam apartemen Lucinta Luna. Namun, Lucinta Luna membantah soal kepemilikan ekstasi tersebut. Sanggahannya disampaikan kepada majelis hakim di dalam persidangan sebelumnya. Lucinta menyatakan terpaksa berbohong dalam berita acara pemeriksaan. Alasannya dia takut ketika diperiksa. Di berita acara pemeriksaan polisi dan dakwaan jaksa penuntut umum, Lucinta Luna mengaku mendapat pil ekstasi itu dari seseorang di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Namun, pil yang sempat dicicipinya itu dibuang ke tong sampah karena rasanya tidak enak. Lucinta Luna ditangkap di apartemennya pada 11 Februari 2020.
Dari 3 orang yang diamankan waktu itu, cuma Lucinta Luna yang ditetapkan jadi tersangka. Ya, masih dari kasus narkoba dengan selebriti. Ya, sidang lanjutan Vanessa Angel. Sidang kali ini Vanessa membawa anaknya dalam persidangan di pengadilan negeri dan reaksi warganet pun langsung mencibir ketika Vanessa Angel membawa anaknya ke persidangan. Berikut ini beritanya. Sidang perdana kasus narkoba yang menjerat Vanessa Angel digelar beberapa hari lalu. Datang ke pengadilan Jakarta Barat, Vanessa membawa bayinya. Namun, Vanessa dituduh cuma modus bawa bayi ke persidangan. Tujuannya agar dia terlepas dari jeratan hukum. Video pemberitaan tersebut beredar luas di media sosial TikTok. Melihat tayangan tersebut, Vanessa Angel sampai menanyakan hati nurani orang yang membuat berita. Ia juga turut mendoakan orang-orang tersebut agar mendapat uang yang berkah meski dengan cara zolim. Vanessa Angel benar-benar murka. Ia menumpahkan sumpah serapahnya langsung di kolom komentar unggahan tersebut. Suami Vanessa, Bibi Ardiansyah, juga tak terima dengan pemberitaan tersebut. Menurutnya, tak seharusnya ada judul berita seperti itu karena sudah sangat tendensius. Bibi bahkan sampai menanyakan editor atau pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut. Emosi, dia tak segan-segan untuk mendatangi rumah orang yang membuat berita tersebut. Amarah Bibi Ardiansyah semakin memuncak karena menilai berita tersebut sudah melebihi batas akal. Ia menjelaskan jika sang istri menangis diberitakan membawa bayinya hanya agar bisa lepas dari jeratan hukum. Ya, dari persidangan kita beralih ke drama cinta. Ya, kisah cinta Rizky Febian dan Anya Geraldine terus berlanjut. Lalu apa kabar terbaru dari kisah cinta mereka? Yuk kita kepo bersama. Rizky Febian baru saja mengunggah foto genggaman tangan saat berada di mobil. Putra sulung Sule ini juga menandai foto tersebut ke akun Instagram Anya Geraldine. Bukan hanya saling menggenggam, kedua tangan itu mengenakan gelang berwarna kuning dengan model yang sama. Unggahan itu langsung menjadi perbincangan warganet termasuk dalam kalangan artis. Bagaimana tidak, belum 24 jam diunggah, sudah ada lebih dari 8.300 komentar serta likes dari 565.000 pengguna Instagram. Menariknya, dari ribuan komentar terselip bantahan Anya Geraldine yang tak mengakui itu adalah tangannya. Sambil berseloroh, pelantun kesempurnaan cinta ini menjawab, ini tadi pinjam tangannya Robby. Sementara itu, tidak sedikit pula warganet yang berharap Anya Geraldine dan Rizky Febian berpacaran, mengingat status keduanya kini kompak menjomblo. Rizky Febian belak-belakan mengaku dirinya mengagumi sosok Anya Geraldine di channel YouTube Deddy Kobuzer. Ia juga berkesempatan mengajak selebgram 24 tahun itu menjadi model video klip. Namun tak berselang lama, Anya Geraldine putus dengan kekasihnya Ovi Rangkuti, sehingga menimbulkan spekulasi jika Rizky Febian menjadi orang ketiga dalam hubungannya. Ya, masih ada 2 berita lagi dari ranah hiburan tanah air dan pastinya Anda sudah tunggu kan? Sama saya juga, kita simak bersama.
Berada di dalam penjara, Jering SID kembali menulis sebuah surat. Kali ini, Jering menulis surat kedua setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pencemaran nama baik ID beberapa waktu lalu. Jika surat pertama banyak menyinggung soal kasusnya, pada surat kedua ini, Jering lebih banyak menuliskan tentang pesannya kepada sang istri Nora Alexandra. Dalam surat yang kemudian diunggah oleh sang istri, Jering berpesan agar istrinya kuat untuk melewati masalah yang saat ini menerpa rumah tangganya. Semenjak di penjara, penabuh drum dari band SID ini mengaku tahu mana lawan dan mana kawan yang mendukung perjuangannya. Jering meminta istrinya untuk memutus kontak dengan pihak yang saat ini mempersulit keadaannya. Ia tak mau keadaan yang sudah keruh ini diperparah oleh persoalan dari orang-orang yang menyulitkan istrinya. Jering tahu semenjak ia di penjara, istrinya dipersulit dan disudutkan oleh beberapa pihak. Ia berjanji setelah bebas dari penjara akan menyelesaikan persoalan dengan pihak yang telah menyudutkan istrinya itu. Ia tak mau berkompromi lagi dengan orang-orang yang membencinya dan orang yang tidak bisa diajak diskusi. Lebih lanjut, Jering juga mengungkapkan kerinduannya untuk kembali ke rumah dan berkumpul bersama istrinya. Di akhir isi suratnya, Jering juga mengklarifikasi terkait kabar Nora menjauhkan dirinya dengan orang tuanya adalah tidak benar. Malah sebaliknya, istrinya seringkali mengingatkannya untuk sering berkomunikasi dengan orang tuanya. Komedian Idan Separo dimakamkan di tempat pemakaman umum Poncol, Bekasi Timur, Jawa Barat, Kamis 3 September 2020. Idan meninggal karena penyakit diabetes yang diidapnya sejak lama. Jenazah Idan Separo berangkat dari rumah duka pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat menuju TPU Poncol. Pengawalan ketat dilakukan sepanjang perjalanan menuju TPU Poncol dengan diiringi oleh puluhan warga dan pelayat serta awak media yang menghadiri pemakamannya. Sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, jenazah Idan Separo tiba di TPU Poncol. Di situ, isak tangis keluarga mulai pecah usai jenazah yang masih berada di dalam keranda dibawa ke lokasi peristirahatan terakhir. Saat jenazah Idan diazankan, tangis keluarga pun kembali pecah. Suasana duka terus mengiringi sepanjang prosesi pemakaman pemilik nama lengkap Ahmad Sahidan ini. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dengan diiringi lantunan Yasin dan tahlil yang dibacakan oleh puluhan pelayat serta keluarga dan kerabat yang hadir. Sementara itu, manajer Idan Separo, Lucky Deris, mengatakan bahwa Idan Separo cukup lama mengidap penyakit gula. Selain itu, ia juga mengidap jantung dan paru-paru. Pemakaman Idan Separo juga dihadiri oleh sejumlah rekan artis dan komedian seperti Daus Mini, Daus Separo, Opi Kumis, Dede Sunandar, Sayuti Obe, Murfi Sembako, Udin Penyok, dan lainnya. Kakak pelawak Idan Separo, Edo Sunandar, juga menegaskan bahwa adiknya itu meninggal bukan karena COVID-19. Ya, informasi meninggalnya Idan Separo tadi, kami dari keluarga besar Berita Indonesia Link turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan selanjutnya kita beralih ke berita ekonomi dan bisnis yang akan kami mulai dengan berita harga logam mulia.
Ya, harga logam mulia emas 1 gram saat ini harga jual Rp1.045.000, sementara harga beli Rp955.000. Sementara itu, emas logam mulia 50 gram harga beli Rp47.750.000, harga jual Rp48.700.000. Sementara itu dari harga valuta asing, kita mulai dengan Australian dollar beli 10.790, jual 10.920. Euro beli 17.490 rupiah dan jual 17.660 rupiah. Sementara itu US dollar beli 14.765, jual 14.815 rupiah per dolarnya. Sementara itu harga kebutuhan pokok dalam negeri, kita mulai dengan beras muncul 16.432 rupiah per kilogramnya. Minyak goreng kuning per kilogramnya 12.755 rupiah. Cabai rawit hijau 24.593 rupiah per kilogramnya. Sementara telur ayam ras 24.511 rupiah. Gula pasir saat ini Rp14.127 per kilogramnya. Sementara itu harga buah-buahan dan sayuran lainnya seperti jeruk Medan Rp24.771 per kilogramnya. Sementara itu ikan lele Rp25.394 per kilogramnya. Nah pemirsa, itu tadi rangkaian informasi ekonomi dan bisnis. Selanjutnya Berita Indonesia Pagi berlanjut bersama Kang Zaldi, silakan.